Pernah nggak sih kepikiran, gimana caranya sebagian orang itu bisa lepas dari kemiskinan, seolah-olah mereka punya formula rahasia? Ternyata, ini tuh bukan soal keberuntungan atau sihir. Ini soal sebuah sistem, satu set aturan yang disiplin, dan bisa diulang sama siapa aja. Yuk kita bedah sistem ini bareng-barang. Oke, jadi pertanyaan besarnya gini deh. Keluar dari kemiskinan itu murni soal hoki yang datang tiba-tiba atau hasil dari serangkaian pilihan sadar yang kita buat setiap hari? Siap-siap ya, karena apa yang akan kita bahas ini mungkin banget bakal mengubah cara pandang Anda selamanya. Coba deh, dengerin dan resapi kalimat ini. Miskin itu kondisi, tapi tetap miskin itu pilihan. Ini bukan sekedar kata-kata motivasi biasa loh. Ini adalah fondasi dari seluruh sistem yang akan kita bongkar. Intinya, mengambil alih kendali. Jadi, kita mulainya dari mana? Jawabannya ada di antara kedua telinga kita. Semuanya, tanpa terkecuali, berawal dari cara kita berpikir. Ini adalah fondasi dari segalanya. Nah, ini dia bagian yang super menarik. Ada pergeseran pola pikir yang penting banget di sini. Alih-alih ngelihat keluhan sebagai jalan buntu, sistem ini ngajarin kita untuk melihatnya sebagai data. Jadi, keluhan hidup ini susah itu bukan lagi akhir dari obrolan, tapi justru sinyal awal bahwa, oke, ada masalah yang harus gue cari solusinya. Prinsip ini nih yang jadi mesin utama pertumbuhan ekonomi kita. Maksudnya apa? Artinya, belajar terus-menerus, upgrade diri, itu jadi prioritas utama. Nggak peduli seberapa tipis dompet Anda sekarang. Kenapa? Karena kalau otak Anda makin kaya, dompet Anda pada akhirnya pasti ngikutin. Jadi, kalau kita rangkum ya, inilah inti dari fondasi mental itu. Keyakinan mutlak kalau Anda yang pegang setir. Anda bukan cuma penumpang yang pasrah ke bawah arus keadaan, tapi Anda adalah arsitek yang secara aktif ngebangun jalan keluar Anda sendiri. Tanpa keyakinan ini, sistemnya nggak bakal jalan. Oke, kita lanjut ke pilar berikutnya. Banyak banget kan orang yang kerja keras, banting tulang, tapi kok hidupnya gitu-gitu aja? Nah, jawabannya ada di sini. Kita bakal lihat bedanya antara usaha yang asal-asalan sama tindakan yang strategis dan cerdas. Kerja keras yang cerdas tuh kayak gini. Coba bayangin ada pemilik warung kecil, daripada cuma ngeluh dagangan yang nggak laku, dia malah memperhatikan. Apa sih yang sering ditanyain pembeli? Setiap pertanyaan dari pembeli itu dia anggap sebagai data riset pasar gratis. Dari situ dia langsung putar otak, ubah strategi. Nah, itulah kerja keras yang cerdas. Dan slide ini nunjukin prosesnya dengan jelas banget. Lihat baik-baik deh. Kegagalan itu bukan akhir dunia. Di dalam sistem ini, kegagalan itu cuma sebuah data. Anda coba, mungkin Anda gagal, tapi habis itu Anda analisa. Kenapa? Kok bisa gagal? Data itu Anda pakai buat ubah strategi, terus Anda coba lagi, tapi kali ini lebih pintar. Ini adalah siklus pertumbuhan yang nggak ada habisnya. Sekarang kita ngomongin yang paling nyata, yang sering bikin pusing, duit. Gimana cara ngelola uang, terutama pas duitnya lagi pas-pasan banget. Bagian ini sering banget disepelekan, padahal disinilah pertempuran yang sebenarnya terjadi. Lihat angka ini, 1.000 perak. Apa yang ada di pikiran Anda? Mungkin cuma uang receh ya. Buat beli gorengan aja kurang. Tapi siap-siap, cara pandang Anda terhadap uang ini akan segera berubah. Dalam sistem ini, uang sekecil apapun itu dianggap sebagai benih. Bukan soal nilainya hari ini, tapi soal disiplin kita buat menanamnya. Ingat deh, kalau Anda nggak bisa ngelola Rp1.000, gimana Anda bisa dipercaya buat ngelola 1 miliar? Disiplin sama yang kecil itu, ujian buat yang besar. Jadi, ini dia tujuan strategis dari ngelola uang kecil itu. Untuk menciptakan apa yang namanya ruang gerak. Anggap aja ini sebagai kebebasan untuk memilih. Kebebasan buat bilang enggak sama tawaran yang jelek. Kebebasan buat bisa langsung gerak pas ada peluang kecil muncul di depan mata. Inilah kekuatan yang sesungguhnya. Oke, sekarang coba kita tarik nafas dulu. Kita zoom out sedikit. Kita bakal geser fokus dari taktik harian ke strategi jangka panjang. Ini soal kesabaran, soal visi, dan soal sesuatu yang sering kita lupain. Kekuatan kolektif. Nah, ini konsep yang penting banget, dan mungkin agak beda dari yang biasa kita dengar. Keluar dari kemiskinan itu bukan usaha sendirian. Ini soal membangun sebuah ekosistem. Keluarga itu bukan cuma tempat pulang, tapi jadi base camp operasi Anda. Komunitas jadi jaring pengaman. Tujuannya adalah untuk ngangkat semua orang di sekitar kita, bukan cuma sukses sendirian. Timeline ini nunjukin cara mikirnya. Ini bukan lari kali sprint, ini maraton. Fokus di tahun-tahun pertama itu bukan buat pamer atau gaya-gayaan, tapi buat bangun fondasi yang kokoh. Lupain soal sukses instan, pikirkan soal warisan yang bisa bertahan puluhan tahun ke depan.
Dan inilah inti dari mentalitas maraton itu. Prioritasnya bukan kenyamanan jangka pendek atau status sosial. Prioritas utamanya adalah membangun stabilitas dan warisan jangka panjang yang bakal berguna buat generasi setelah kita. Ini permainan yang jauh lebih besar. Slide perbandingan ini ngerangkum semuanya dengan sangat jelas. Di satu sisi ada sistem yang proaktif, adaptif, dan berorientasi pada data. Di sisi lain ada perangkap yang pasif, nungguin keadaan, nyerah pas gagal, kerja sendirian, dan lebih milih nyaman daripada bangun fondasi. Pilihan di antara dua kolom ini, itu yang nentuin hidup Anda bakal kemana. Jadi setelah kita bedah semua ini, pertanyaan terakhir, ini bukan lagi soal orang lain. Pertanyaan ini untuk Anda, dan cuma Anda yang bisa jawab. Dengan setiap keputusan kecil yang Anda ambil, setiap kebiasaan yang Anda bentuk, sistem kehidupan seperti apa yang sedang Anda bangun untuk masa depan Anda mulai hari ini?